Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pada sarapan rohani pagi hari ini. Pagi ini saya dikasih tugas bicara tentang yang berkaitan dengan tema kelahiran Yesus, yaitu tentang Natal. Tetapi saya tidak akan bicara secara spesifik tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, Natal setiap tahun selalu kita rayakan, dan tahun ini tidak terasa kita kembali sampai pada bulan Desember, saudara. Sepertinya setiap tahun Natal itu selalu kita rayakan seperti itu satu keharusan yang harus kita lakukan. Ada banyak orang yang merayakan Natal itu dengan berbagai macam cara. Bahkan ada yang mungkin sampai semalam suntuk tidak tidur, ada mungkin dengan berhura-hura, ada mungkin yang di luar sana mereka sekedar merayakan dengan bermabuk-mabukan, ada mungkin memang mereka dengan kusuk, mereka merayakan dengan penuh ucapan syukur. Ada begitu banyak cara yang mereka rayakan, saudara. Nah, tetapi ada sebagian dari kita sepertinya merayakan Natal itu hanya sekedar ritual. Nah, tema hari ini saya ambil yaitu jangan sekedar ritual. Ada banyak di antara kita Natal ini hanya sekedar ya begitulah, setiap tahun habis acara Natal kita kembali kepada satu kehidupan yang lama, satu kehidupan rutinitas yang kita kerjakan. Sepertinya Natal ini hanya sekedar sesuatu yang untuk kita peringati, yang setiap tahun wajib kita rayakan. Sama seperti mungkin kita, anak-anak kita atau saudara kita, adik kita atau orang tua kita merayakan ulang tahun. Setelah itu ya lewat, kita tunggu sampai tahun berikutnya. Nah, akhirnya arti sebuah Natal itu menjadi kabur. Tujuan Natal itu akhirnya menjadi buram, saudara. Padahal tujuan Yesus, Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus dilahirkan di dunia ini adalah mempunyai satu misi yang luar biasa, yaitu menyelamatkan kita dari kebinasaan. Nah, kalau kita bicara tentang kelahiran, kita tidak akan pernah lepas dari apa yang dinamakan kematian, saudara. Karena dua hal ini adalah satu berkaitan. Yesus ketika dilahirkan, karena dia siap untuk mati di salib, itu adalah untuk menebus di dalam setiap dosa kita, saudara. Nah, kalau kita bicara tentang kelahiran, Tuhan Yesus pun pernah menyinggung tentang hal ini ketika terjadi satu dialog dengan satu tokoh Yahudi, yaitu tokoh Farisi yang terkenal, terkemuka, saudara. Kita kenal dengan nama Nikodemus. Mari kita sama-sama buka di dalam Yohanes 3. Kita tidak usah baca keseluruhannya, kita baca Yohanes 3 ayat 1 sampai 6 saja, saudara. Saya akan bacakan. Judulnya perikop ini percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan
kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, saudara, ketika terjadi suatu dialog antara Nikodemus dan Tuhan Yesus, Nikodemus memang sengaja datang malam hari supaya orang lain tidak tahu bahwa Nikodemus ini datang kepada Yesus, saudara. Dia sembunyi-sembunyi, saudara. Tetapi itu bukan satu hal yang bermasalah bagi Tuhan Yesus. Karena Nikodemus ini ada begitu banyak pertanyaan yang membuat dia ini nanti bakalnya mungkin akan diselamatkan, saudara. Nah, ketika Tuhan Yesus memberikan satu jawaban tentang ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang Nikodemus sampaikan, saudara. Ada satu poin yang berkata bahwa Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, saudara. Nah, Nikodemus tidak menangkap arti daripada apa yang Tuhan Yesus sampaikan, sehingga Nikodemus mengatakan, bagaimana saya yang sudah sedemikian besar, sudah sedemikian tuanya harus kembali ke rahim ibu? Ini adalah kita berbicara sesuatu kemustahilan kalau Nikodemus memang berargumen seperti ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya dilahirkan dari air ini berbicara tentang baptisan, saudara. Ya, kalau kita bicara tidak dilahirkan dari air, ini kita bicara tentang baptisan dan dari roh, saudara. Jadi Tuhan Yesus mengharapkan bahwa kita ini bukan cuman dibaptis, tetapi kita harus dilahirkan dari roh. Nah, ada satu ciri-ciri orang yang sudah dilahirkan dari roh, saudara. Ada satu hal di dalam Galatia yang dicatat, mari kita sama-sama baca di dalam Galatia 5 ayat 22. Orang yang dilahirkan dari roh pasti akan mempunyai satu ciri-ciri yang tidak akan pernah lepas dari buah-buah rohnya, saudara. Di Galatia 5 ayat 22, saya akan bacakan sampai dengan ayat 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan kita harus dilahirkan dari roh, maka kita harus menghasilkan buah-buah roh. Adalah suatu kebohongan ketika kita rajin ke gereja, kita tidak pernah absen di gereja. Saudara Oni mengatakan kita maha hadir, tetapi kalau kita tidak memiliki buah-buah roh, maka ini adalah satu kebohongan, satu kemunafikan. Kita bisa melihat bukti apakah kita sudah dilahirkan dari roh kalau kita bisa melihat bagaimana orang itu hidup. Kita tidak bisa hanya melihat kesetiaan kita hanya melalui ibadah kita, melalui pelayanan kita. Tidak bisa, saudara. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita membina rumah tangga kita, bagaimana kita membina anak-anak kita, bagaimana sikap kita terhadap orang lain, tetangga kita.
maupun orang-orang yang mungkin memusuhi kita, saudara. Kadangkala pun secara tidak sengaja, mungkin karena secara otomatis satu kebiasaan ketika kita menghadapi satu konflik, kadang-kadang satu perkataan-perkataan yang bukan membangun yang kita keluarkan, tetapi perkataan cemoohan, perkataan-perkataan yang membuat orang sakit hati, perkataan-perkataan yang membuat kita menjadi batu sandungan, saudara. Dan ini yang harus kita betul-betul tahu. Kalau kita tidak dilahirkan dari roh, kita tidak akan memiliki akan buah-buah roh. Dikatakan yang awal ialah tentang kasih. Sudahkah kita memiliki kasih? Sudahkah kita memiliki sukacita, damai sejahtera? Hidup kita mungkin diliputi dengan rasa kekhawatiran, saudara. Kalau kita memiliki buah-buah roh, semuanya itu akan lewat, saudara. Kekhawatiran akan lewat, saudara. Kekecewaan dalam hidup kita akan lewat. Ketakutan akan lewat, saudara. Kita mungkin memiliki kekhawatiran, saudara. Kita bisa meminta Tuhan memberi kita kekuatan. Kekhawatiran jangan terlalu berlebih, saudara. Karena itu yang akan menjadi satu sumber bagi kita untuk kita jatuh, saudara. Jatuh di dalam dosa. Dosa kekhawatiran, dosa ketakutan, saudara. Nah, kadangkala pun kita dituntut untuk memiliki satu kemurahan. Kadang kita terlalu perhitungan dengan uang, perhitungan dengan waktu kita kepada Tuhan. Oh, maaf Tuhan, waktu saya tidak ada untuk saya bersekutu. Nah, ini adalah satu ciri-ciri orang yang tidak memiliki buah-buah roh, saudara. Bahkan bukan cuman itu, saudara. Orang yang memiliki buah-buah roh, orang yang lahir baru, orang yang selalu berharap akan pertolongan Tuhan, dikatakan juga ia adalah ciptaan baru, saudara. Mari kita baca sama-sama di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ketika kita sudah memutuskan untuk hidup kita betul-betul hidup yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan, kita harus menanggalkan hidup kita yang lama. Mungkin hidup kita yang lama penuh dengan berbagai macam perkara-perkara yang menyakitkan kita, akar pahit, kita mau tinggalkan, saudara. Kita mau belajar melakukan sesuatu yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan disebut sebagai ciptaan baru, saudara. Nah, saudara, sebetulnya ada begitu banyak hal yang kita bisa pelajari di dalam surat-surat dari Rasul Paulus yang sudah ajarkan kepada kita. Tetapi biarlah kita mau belajar, tetaplah kita mau setia, tetaplah kita mau taat, tetaplah kita mau tunduk, tetaplah kita mau sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Karena kalau tidak, kita tetap tidak meninggalkan hidup yang lama, maka Natal itu hanya sekedar Natal, saudara, yang akan berlalu begitu saja tanpa memiliki arti di dalam kehidupan kita. Itulah arti Natal yang sesungguhnya. Biarlah Natal ini akan mengubah hidup kita untuk menjadi satu kehidupan yang baru, supaya kita bisa dikatakan sebagai ciptaan yang baru. Karena kita sudah menanggalkan hidup kita yang lama dan kita akan mengenakan hidup kita yang baru. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menolong, berikan kepada kita satu kekuatan yang baru. Terima kasih, saudara. Kiranya sarapan pagi ini akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Akhir kata saya ucapkan selamat Hari Natal tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.